Kasiar Naga Part 69. Cerita kultivasi Donghua. Dengan suara serak, cerita kembali dimulai. Setelah Shadow dan Little Buddha pergi, Chang Yunho berhenti bersembunyi. Dia mengerutkan kening dan bertanya langsung, "Aku merasakan aura terlarang yang kuat sebelumnya. Itu adalah napas seorang setengah orang suci. Apakah kamu, yang membantu kepala biara Puhui menghilangkan risiko menjadi iblis?" Karena Chang Yunho sendiri juga memiliki beberapa informasi. Setelah menggabungkannya, dia tahu bahwa semuanya pasti tidak sesederhana itu. "Ya, itu aku." Lin Sen mengangguk. Sebelum pergi, orang suci iblis malam menyuntikkan aura terlarang ke badan kepala biara Puhui dan melihatnya berubah menjadi monster sedikit demi sedikit. "Aku kebetulan memiliki cincin iblis malam di tanganku, jadi aku menyedot aura terlarang darinya tepat waktu." "Mengapa kamu bergegas ke kuil Jinyin?" Chang Yunho bertanya lagi. Lin Sen tersenyum sedikit malu. "Sejujurnya, menurutku seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan mereka sangat kuat, jadi aku ingin melihat apakah aku bisa mempelajarinya untuk meningkatkan kekuatan tempurku sendiri, yang kebetulan memungkinkanku untuk mengejar kesempatan dan menyelamatkan hidupnya. Jadi, seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan sekarang dikendalikan olehmu." Chang Yunho ingin tertawa. Bocah ini benar-benar memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Dimanapun kamu berada, kamu selalu dapat melihatnya. Ya, tidak hanya itu, aku secara nominal bergabung dengan Gunung Qianfo dan menjadi murid luar mereka. Mata Lin Sen berkedip. Aku harus mengatakan bahwa beberapa keterampilan Gunung Qianfo memang kuat. Memang merupakan pilihan yang baik bagimu untuk melatih keterampilan Gunung Qianfo untuk meningkatkan kekuatan tempurmu, tetapi kamu juga harus ingat bahwa semuanya memiliki pro dan kontra. Meskipun keterampilan Gunung Qianfo kuat, jika kamu membenamkan diri di dalamnya untuk waktu yang lama, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Chang Yunho memperingatkan dengan serius. "Kehilangan dirimu sendiri." Lin Sen terkejut. "Tolong beritahu aku lebih banyak, Tuan. Misalnya, ajaran Buddha menganjurkan kebaikan dan kemurahan hati, tetapi apakah ini karaktermu?" "Karaktermu adalah membalas dendam. Jika tidak ada yang menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan memotong rumput dan mencabutnya. Namun, jika kamu membenamkan diri di dalamnya untuk waktu yang lama dan dipengaruhi oleh ajaran Buddha ini, kamu pasti akan ragu ketika kamu benar-benar mulai membunuh." Chang Yunho berkata-kata demi kata, "Jadi, kamu dapat mempraktikkan ajaran Buddha. Kamu dapat memperlakukannya sebagai alat untuk menjadi lebih kuat. Jangan biarkan ia mengendalikan pikiranmu. Jika itu terjadi, aku khawatir itu bukan yang ingin kamu lihat." Hati Lin Sen bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jika itu masalahnya, maka aku pasti tidak akan setuju. Aku adalah diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan kekuatan eksternal apapun untuk memengaruhi karakterku. Aku tidak peduli dengan ajaran yang dianjurkan oleh ajaran Buddha. Aku hanya mempraktikkan beberapa teknik Buddha. Jika teknik ini mencoba memengaruhiku dengan doktrin, itu benar-benar mimpi. Aku ingat. Lin Sen mengatupkan kedua tangannya. "Terima kasih, tuanku, atas pengingatmu." "Tidak apa-apa." Markis Chang Yun melambaikan tangannya. "Aku mungkin terdengar sedikit serius. Sebenarnya, itu tidak boleh dibesar-besarkan. Apapun yang terjadi, kau harus mengambil jalan tengah dan jangan berlebihan." "Ya." Lin Sen mengangguk. "Hah." Markis Chang Yun menghela napas lega dan perlahan mengalihkan pandangannya ke jendela. Kota kekaisaran saat ini tampak tenang, tetapi sebenarnya penuh dengan pasang surut. Selanjutnya, semua pejabat yang berkuasa di istana harus memihak. Baik di pihakku maupun di pihak Kaisar Jingyuan. Mungkin, tidak banyak orang yang akan berada di pihak kita, kan? Lin Sen mengangkat alisnya. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tahu cerita di balik layar. Kebanyakan orang tidak benar-benar tahu rahasia tahun ini. Selain itu, metode Kaisar Jingyuan selama bertahun-tahun cukup kejam untuk mengejutkan kebanyakan orang. Ya, tidak realistis untuk mengharapkan mereka berbalik melawan kita hanya dengan memenangkan permainan di tahap awal. Markis Chang Yun tersenyum tipis. Selanjutnya, akan memasuki periode perkembangan pesat. Baik itu keluarga kerajaan yang diwakili oleh Kaisar Jingyuan atau pihak kita harus menumbuhkan lebih banyak jenius sesegera mungkin. Aku punya firasat bahwa pertempuran ini tidak akan lama lagi. Pertempuran, sungguhan. Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Tidak, pertempuran berskala kecil antara para jenius. Chang Yunhou berkata dengan tenang, baik kamu, aku, maupun Kaisar Jingyuan tidak bersedia merusak kesan damai dan makmur, karena hanya di zaman yang makmur kita dapat memperoleh dukungan dan dukungan dari rakyat. Selain itu, dinasti Yan Agung sedang menghadapi masalah internal dan eksternal saat ini, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Para alien adalah kekhawatiran besar. Lin Sen berbisik, para alien berada di luar Sanhaiguan, dan mereka telah menekan Raja Zhenbei. Dengan kata lain, kita sebenarnya tidak memiliki banyak pasukan di tangan kita. Kita hanya dapat mengandalkan beberapa jenius dan raksasa untuk menghadapi pihak lain. Ya, kecuali seseorang mencapai level puncak setengah suci terlebih dahulu. Chang Yunhou melambaikan tangannya dan berkata dengan singkat, jika tidak, keseimbangan tidak akan rusak. Puncak semi-santo, mungkin, seseorang akan benar-benar mencapainya dalam beberapa tahun ke depan. Lin Sen mengangkat kepalanya, penguasa iblis malam adalah semi-santo bawaan yang sempurna, dan hanya selangkah lagi dari puncak semi-santo. Chang Yunhou menghela napas, penguasa iblis malam datang dan pergi tanpa jejak, selalu bersembunyi dalam kegelapan, membuat orang sulit untuk menyelidiki identitas aslinya. Aku juga telah menangkap beberapa iblis malam yang kuat, tetapi ketika menyangkut penguasa iblis, mereka semua tidak tahu apa-apa. Bahkan yang kuat di dalam iblis malam tidak jelas tentang identitas penguasa iblis. Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lebih dari tidak tahu, Chang Yunhou tersenyum pahit, pada dasarnya, aku bahkan belum melihatnya. Setiap kali, penguasa iblis memberitahu mereka melalui surat, siapa yang tahu siapa penguasa iblis malam ini. Benar-benar misterius. Lin Sen menyipitkan matanya. Selain misteri, mungkin ada alasan lain. Dia tidak mungkin muncul. Jadi, siapa dia? Dengan tidak adanya bukti yang cukup, Lin Sen tidak dapat dengan gegabah menebak identitas pihak lain. Menebak? Tidak ada jawaban. Mengapa membuang-buang waktu? Kita bisa mengabaikan Night Demon untuk saat ini. Yang perlu kita waspadai sekarang adalah orang ini. Lin Sen berjalan perlahan ke meja, ragu-ragu sejenak, mengambil kuas dan menuliskan sebuah nama. Dia, Chang Yunhou menyipitkan matanya, dan kemudian tidak bisa menahan senyum. Ya, cakrawalamu semakin luas. Sebelum dia kembali ke kota kekaisaran, kamu telah menyelidiki identitas, kekuatan, dan tingkat ancamannya. Ya, ada dua pangeran dengan nama keluarga yang berbeda di dinasti Yan Agung, yang satu adalah Raja Zhenbei. Lin Sen berkata dengan acuh tak acuh, yang lainnya adalah Raja Dangnan. Raja Zhenbei bertanggung jawab untuk menjaga Sanhaiguan dan melawan suku-suku asing di luar jalur itu. Raja Dangnan menerima perintah penghapusan saat itu. Dengan tombak perak, dia memimpin bawahannya untuk menyapu bersih banyak sekte dan pasukan di selatan, dan tak tertandingi untuk sementara waktu. Saya pernah melihat peta situasi dinasti Yan Agung sebelumnya. Raja Dangnan ditempatkan di pegunungan terjal, yang dulunya berisi sekte dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, tempat itu telah menjadi tempat Raja Dangnan mengumpulkan pasukan. Mengumpulkan pasukan selama 1000 hari dan mengerahkan mereka untuk sesaat. Sebagai paman Kaisar Jingyuan, Raja Dangnan pasti tidak akan tinggal diam dan melihat keponakannya jatuh ke dalam bahaya. Jadi, Raja Dangnan seharusnya segera kembali, kan? Tuanku, pada saat ini, sebuah bayangan di luar mendorong pintu dan masuk. Ekspresinya dingin. Menurut intelijen, pasukan di pegunungan selatan dinasti Yan Agung mulai berkumpul tadi malam dan bergegas ke kota kekaisaran pagi ini. Raja Dangnan dan bawahannya yang terpercaya telah bergegas ke kota kekaisaran dengan kapal terbang. Mereka akan mendarat di istana paling lama setengah jam lagi. Di dalam ruangan, Lin Sen dan Markis Chang Yun saling memandang dan tersenyum. Lin Sen menebak dengan benar. Namun setelah tertawa, dia juga sangat tersentuh. Raja Zhenbei ditahan oleh ras alien dan tidak dapat kembali ke kota kekaisaran sama sekali. Di sisi lain, Raja Dangnan, daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk dibersihkan, telah lama menjadi sunyi senyap, dan sekte yang lebih besar tidak ada lagi. Oleh karena itu, Raja Dangnan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memulihkan diri di pegunungan. Dia memiliki pasukan di bawah komandonya, yang disebut kavaleri berat Polaroh. Tidak banyak orang, hanya lebih dari 100 orang, tetapi mereka semua elit. Ketika sekte-sekte itu ditenangkan, kavaleri berat Polaroh melakukan banyak upaya. Yang disebut kavaleri berat Polaroh,
seperti namanya, adalah kavaleri berat dengan susunan pola spiritual mikro terukir di badannya untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Setiap kavaleri berat dilayani oleh prajurit alam Xuanling yang kuat. Prajurit yang kuat, ditambah dengan tunggangan yang kuat, sepenuhnya ditutupi dengan baju besi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah benteng baja yang dapat dipindahkan. Dikombinasikan dengan peningkatan yang dibawa oleh susunan pola roh, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan dan kuat. Setiap serangan kavaleri berat pola roh ini seperti semburan baja, menghancurkan semua yang ada di depan. Tidak peduli di medan pegunungan dan hutan yang kompleks, atau di cekungan yang luas, selama kavaleri berat pola roh muncul, kelompok pasukan sekte tidak dapat melawan sama sekali, dan mereka dikalahkan satu demi satu dan langsung menabrak pasta Dagieng. Kirim juga kavaleri berat pola roh ke sini. Lin Sen terkekeh, sepertinya Kaisar Guguk tidak bisa menahan diri. Dia ingin memotong simpul Gordian dan melenyapkan kita secepat mungkin. Hanya dengan cara ini dia bisa membebaskan tangannya dan terus berjuang untuk alam yang lebih tinggi. Mengapa kamu ingin berjuang untuk alam yang lebih tinggi? Chang Yunho bertanya sambil tersenyum. Tentu saja dia tahu alasannya, dia hanya menguji Lin Sen. Kaisar Guguk ini begitu berbakti, mungkinkah dia ingin menyerahkan setengah dari fondasinya kepada orang lain setelah menjadi kaisar selama 30 tahun? Kamu juga mengatakan bahwa musuh asing yang dia bawa adalah seorang suci, dan 30 tahun kemudian, orang suci itu datang untuk mengambil setengah dari takdir negara. Lin Sen mensibir, aku tidak berpikir bahwa Kaisar Guguk ini akan dengan patuh menyerahkan setengah dari takdir negara kepada pihak lain saat itu. Jika demikian, mengapa dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk naik tahta? Jika setengah dari takdir negara ditakdirkan untuk menjadi milik orang lain, apa alasannya dia harus bekerja keras? Jadi, semuanya mengarah pada satu hasil. Lin Sen mengubah nada bicaranya dan berkata, Kaisar Guguk ini ingin menghancurkan kita terlebih dahulu, agar tidak ada suara yang menentangnya di dalam dan di luar istana, lalu menggunakan beberapa tahun yang tersisa untuk meningkatkan efektivitas tempur orang-orang kuatnya dengan panik, dan berusaha mengirim beberapa orang kuat ke alam orang suci sesegera mungkin. Kalau begitu, bahkan jika periode 30 tahun yang disepakati telah tiba, Kaisar Guguk langsung memutuskan hubungan, apa yang dapat dilakukan pihak lain. Pada titik ini, cahaya dingin melintas di mata Lin Sen. Itulah yang dia simpulkan berdasarkan karakter Kaisar Jingyuan. Jika Kaisar Jingyuan hanyalah seorang kaisar tanpa strategi, yang berkuasa hanya karena kekuatan eksternal, maka dia tidak perlu mencoba mengendalikan segalanya dalam 20 tahun terakhir. Situasi di istana sangat rumit. Kaisar Jingyuan tampaknya mengabaikan urusan negara, tetapi dia sebenarnya ikut campur secara diam-diam lebih kejam daripada orang lain. Dia harus mengendalikan semua ini di tangannya sendiri agar merasa tenang. Tujuan melakukan semua ini adalah untuk mencapai stabilitas jangka panjang. Dia ingin menjadi kaisar dinasti Yan Agung selamanya. Jika dia tidak pernah berpikir untuk memberontak terhadap orang suci dari awal hingga akhir, maka anggap saja aku, Lin Sen, telah melebih-lebihkannya. Lin Sen membanting meja dan berteriak dingin. Bagus. Markis Chang Yun berkata dengan penghargaan, bagus, sangat bagus, hanya dengan beberapa kata, kamu telah menebak pikiran Kaisar Guguk itu. Dari apa yang aku ketahui tentangnya, dia memang seperti ini, itulah sebabnya dia sangat ingin menyerang kita. Di sisi lain, Sadok juga menyela, karena hanya dengan menghancurkan kita semua, dia dapat memastikan bahwa seluruh dinasti bersatu. Hanya dengan cara ini dia dapat mempromosikan dan menerapkan kebijakan selanjutnya dengan lebih cepat. Bagus. Markis Chang Yun bertepuk tangan, ngomong-ngomong, seharusnya kedatangan aneh 6 atau 7 tahun lalu yang banyak membantu kita. Jika bukan karena insiden ini, aku khawatir laju pemerintahan Kaisar Guguk ini akan lebih cepat. Kedatangan aneh itu mengganggu semua penempatan awalnya, dan juga memberiku lebih banyak ruang untuk bernapas dan bermanuver. Mungkin, ini, dewa menolong mereka yang benar. Cahaya terang bersinar di mata Lin Sen. Hahaha, betapa bijaknya orang yang diberkati surga. Chang Yunho tertawa sebentar, dan berkata, baiklah, sebaiknya kau tebak langkah apa yang akan dilakukan Kaisar Jingyuan selanjutnya. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki 3 kartu di tangannya. Yang pertama adalah Raja Dangnan. Menurutmu apa kartu kedua? Yang kedua seharusnya. Lin Sen memutar pena di tangannya dan mendarat tepat di bagian utara dinasti Yan Agung.
Dia mengetuknya dengan ringan, meninggalkan jejak tinta. Lokasi itu adalah San Haiguan. Sentuhan kekaguman melintas di mata Chang Yunhou. Benar lagi, tampaknya Lin Sen pasti bisa menyamaiku dalam hal strategi. Meskipun aku ahli dalam strategi, aku masih belum bisa menyingkirkan Lin Sen terlalu banyak dalam hal berpikir. Ini menunjukkan bahwa pihak lain memiliki bakat luar biasa di bidang ini. Mungkin ada hubungannya dengan Lin Sen yang memimpin pasukan untuk bertarung sejak dia masih kecil. Meskipun itu semua adalah pertarungan kecil saat itu, strategi belum tentu tercermin ketika Anda harus mengendalikan segalanya. Sejak usia yang sangat muda, bahkan dari beberapa hal yang sangat kecil, bakatnya dalam strategi telah terungkap tanpa diragukan lagi. Kemudian, bahkan jika Lin Sen tidak terus mengikuti jalan memimpin pasukan, dia tetaplah seorang komandan yang bijaksana. Inilah sebabnya Markis Chang Yun sangat mengaguminya. Selain itu, tidak lama setelah Lin Sen datang ke kota kekaisaran, Markis Chang Yun menerima sepucuk surat. Surat ini dikirim oleh seorang pria bernama Lin Tianming, yaitu iblis tua Lin yang dikenalnya. Surat itu merinci karakteristik Lin Sen dan apa yang menjadi keahliannya, yang hanya dilebih-lebihkan. Saat itu, Markis Chang Yun tidak mempercayainya. Anak ini, tidak apa-apa dia memiliki bakat yang mengerikan, mungkinkah dia juga pandai dalam strategi. Akibatnya, ketika dia secara bertahap mulai memahami Lin Sen, dia menemukan bahwa Lin Laomo benar-benar tidak berbohong padanya. Anak ini bukan hanya seorang jenderal yang berbakat, tetapi juga seorang komandan yang berbakat. Jika dia lahir di masa-masa sulit, dia pasti akan menjadi seorang komandan dan pahlawan. Bahkan berjuang untuk menciptakan dinasti dengan tangannya sendiri bukanlah tugas yang sulit baginya. Mengenai yang terakhir, Chang Yunhou memberi Lin Sen serangkaian tes. Termasuk saat dia pergi ke kota Changxin. Pihak lain menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Pada titik ini, Chang Yunhou benar-benar mulai menaruh harapan yang lebih tinggi padanya. Menjadi wajar dan alami untuk menjadikannya sebagai penerus. Bayangan itu maju dan melirik ke tempat di mana sapuan kuas Lin Sen ditulis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apakah ini Gurun Utara? San Haiguan. Ya, Lin Sen mengangguk, dan berkata dengan tenang, mungkin pemikiranku tidak sejalan dengan Kaisar Guguk itu, tetapi kita semua adalah pemain catur dengan level yang sama, dan aku dapat menebak secara kasar apa yang ingin dia lakukan. Saat ini, bagi Kaisar Guguk itu, tidak masuk akal untuk terus membuat masalah di kota kekaisaran. Chang Yunhou meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terkekeh. Ada banyak orang suci di kota kekaisaran, dan kamu terkenal dan terkenal. Dia tidak punya alasan untuk menyentuhmu. Sekali lagi, bahkan jika dia adalah kaisar, dia tidak dapat melawan keinginan rakyat. Jadi, Lin Sen dan Chang Yunhou saling memandang dan kemudian tersenyum. Keduanya jelas memikirkan hal yang sama lagi. Kamu yang mengatakannya. Chang Yunhou menunjukkan penghargaan di wajahnya. Dia menyukai perasaan bertemu belahan jiwa. Bagi orang pintar, terutama orang pintar yang memegang kekuasaan di dunia, belahan jiwa mereka sangat sedikit. Iblis tua Lin di masa lalu adalah salah satunya. Meskipun dia lebih tua dariku, kami sangat akrab. Hari ini, Lin Sen adalah salah satunya. Anak ini tumbuh sangat cepat. Dia jelas telah memasuki mataku sejak lama dan telah tumbuh dengan cepat di bawah hidungku. Sudah berapa lama sejak dia datang ke kota kekaisaran? Dalam waktu yang singkat, dia telah tumbuh hingga titik ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat menakutkan. Karena Markis memintaku untuk berbicara, aku akan menunjukkan keburukanku. Lin Sen menulis kata ras asing di luar San Haiguan dengan kuasnya. Dia berkata-kata demi kata, Kaisar Guguk ini tidak dapat menyentuhku di kota kekaisaran, dia juga tidak dapat melakukan apapun kepada kita, jadi dia hanya dapat mengalihkan perhatiannya. Di satu sisi, dia memanggil Raja Dangnan untuk menjaga kota kekaisaran, dan di sisi lain, dia bersiap untuk menyerang di hutan belantara utara. Menurutmu, cara termudah untuk menghancurkan suatu kekuatan adalah bekerja sama dengan pihak luar dan menyerang dari dalam dan luar. Raja Zhenbei adalah orang kepercayaan Kaisar Guguk, dan aku, juga tidak ditoleransi oleh Kaisar Guguk. Secara eksternal, bentuk aliansi, bekerja sama dengan ras asing untuk waktu yang singkat, dan serang San Haiguan bersama-sama, bunuh Raja Zhenbei,
hancurkan tentara jubah merah, dan serahkan seluruh kota Shanghai kepada ras asing sebagai imbalan atas kerja sama. Secara internal, biarkan Raja Dangnan kembali ke kota kekaisaran dan menyatukan sekelompok orang setengah suci untuk menyerang kita. Alasannya, adalah kartu ketiga di tangan Kaisar Guguk. Aku hanya tahu bahwa ini terkait dengan Night Demon, tetapi aku tidak dapat menebak konten spesifiknya. Lin Shen mengulurkan tangannya untuk memegang dahinya. Pada saat ini, otaknya bekerja dengan panik. Cetak biru agung seluruh dinasti Yan Agung ada di dalam kesadarannya. Dia terus mendesak pikirannya dan menyimpulkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Atas nama melawan agresi asing, mereka mengirim saya, seorang pahlawan besar di hati rakyat, untuk menjaga Shanghai Guan, menjanjikan saya segala macam hadiah yang besar, dan menempatkan saya di tempat tanpa memberi saya kesempatan untuk menolak. Kemudian mereka bersatu dengan ras asing untuk menghancurkan Shanghai Guan, dan memperlakukan saya dan Raja Zhenbei sebagai pion yang ditinggalkan. Mereka juga menyerahkan kota Shanghai untuk memuaskan nafsu dinasti asing. Lin Shen melambaikan kuasnya secara langsung, dan membangun garis antara ras asing dan Shanghai Guan. Kota Shanghai diduduki, dan ras asing pasti tidak akan segera bergerak ke selatan. Dan kali ini adalah saatnya bagi Kaisar Guguk untuk melenyapkan kita. Kartu ketiganya juga akan dimainkan saat ini, membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi, Shadow ragu-ragu, pentingnya kota Shanghai dan Shanghai Guan sudah jelas bagi kita. Jika kita menyerahkan mereka seperti ini, bukankah kita takut membesarkan harimau untuk menimbulkan masalah? Dinasti asing itu ambisius dan selalu ingin bersaing untuk Zhongshu. Awalnya dia tidak percaya spekulasi Lin Shen. Sampai dia melihat dengan jelas, bahkan Markis pun memuji. Ini menunjukkan bahwa dia benar tentang segalanya. Dan kata-kata ini juga membingungkan Shadow. Mengapa Kaisar Jingyuan berani melakukan ini? Mengapa dia berani menyerahkan kota Shanghai? Ada dua alasan. Lin Shen tersenyum tenang. Pertama, memang benar bahwa Shanghai Guan mudah dipertahankan dan sulit diserang, tetapi itu untuk bagian luar celah. Menyerang dari bagian dalam celah adalah dataran dan bisa langsung masuk. Bahkan jika alien menduduki kota Shanghai, tidak akan terlalu sulit untuk merebutnya saat tiba saatnya menggunakan pasukan. Kedua, Kaisar Guguk itu pasti punya rencana cadangan. Alasan dia begitu percaya diri adalah karena dia pasti punya kekuatan tempur yang lebih kuat di tangannya, tetapi dia harus menyingkirkan kita terlebih dahulu sebelum dia bisa membebaskan tangannya untuk menyelesaikan masalah lain. Menurutnya, membunuh kita jauh lebih penting daripada menyerahkan kota Shanghai. Begitu kota Shanghai jatuh, kita masih bisa merebutnya kembali. Tetapi begitu kita dewasa, masa-masa indah Kaisar Guguk akan berakhir. Mendengar analisis Lin Shen, bahkan Markis Chang Yun pun tak kuasa menahan tawa. Oke, semua analisis ini hampir sama dengan dugaanku. Seperti yang kuduga, kau adalah penerus pilihanku. Hanya serangkaian strategi ini saja sudah cukup untuk membuat banyak rekanku tak mampu mengejar. Tuanku, kau terlalu baik. Lin Shen tersenyum sangat rendah hati. Meskipun dia memang sangat bangga. Dia benar-benar bisa memamerkan strateginya di depan tiga pemain catur di kota kekaisaran. Selain itu, dia juga mendapat pengakuan dari mereka. Adakah yang lebih memuaskan dari ini? Analisis Lin Shen bagus. 3 kartu di tangan Kaisar Guguk itu seperti satu set rencana berantai, yang mendebarkan di setiap langkah. Markis Chang Yun menahan senyumnya dan berkata dengan dingin, mengingat Raja Dangan adalah kartu pertama. Itu dianggap sebagai kedamaian internal dan mengkonsolidasikan kekuatan kerajaan. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan efektivitas tempurnya sendiri dan menghalangi kita untuk bertindak gegabah. Lin Shen baru saja membangun prestisenya di antara generasi muda dan di hati orang-orang. Jika ras alien siap bergerak dan bersiap untuk perang saat ini, Kaisar Jingyuan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengirimmu ke medan perang, dan tidak seorang pun dapat mengatakan sepatah kata pun. Bahkan di mata orang-orang itu, dengan bakatmu, kamu seharusnya menundukkan kepalamu di medan perang dan berjuang untuk negara. Jika kamu menghindari pertempuran atau tidak menerima perintah, reputasimu akan langsung runtuh. Ini juga hasil yang ingin dia lihat. Jika kamu menerima perintah dan pergi, kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya berikutnya. Dia bersatu dengan ras asing, bekerja sama secara internal dan eksternal, merebut kota Shanghai, dan menghancurkan tentara jubah merah. Saat itu, tidak peduli seberapa sombongnya dirimu, kamu tidak dapat melarikan diri dari serangan tentara asing.
Gunakan satu strategi untuk memikat musuh, dan satu strategi untuk menyerang musuh, dan gunakan kedua strategi tersebut secara bersamaan, sehingga membuat orang sulit melarikan diri. Ketika Chang Yunho mengatakan yang terakhir, ekspresinya sudah disertai dengan sentuhan dingin dan acuh tak acuh. Kaisar gugup ini benar-benar menyusun strategi di dalam tenda dan menang ribuan mil jauhnya. Bahkan jika dia tidak meninggalkan rumahnya, dia masih dapat mengendalikan para pahlawan dunia. Orang-orang harus menghadapinya dengan paksa dan berlarian. Aku tidak pernah meremehkannya. Menurutku, hanya dia yang bisa membuatku tidak merasa bosan. Lin Sen menyeringai. Pertarungan ini memang semakin menantang. Bahkan, Lin Sen sendiri tidak menyangka bahwa ia akan dipaksa untuk tumbuh menjadi jenderal berbakat dari seorang kultivator biasa setelah tiba di dinasti Yan Agung. Yah, bahkan ia sendiri tidak suka menjadi jenderal berbakat. Terlalu melelahkan, lebih mudah berlatih sendiri. Selain itu, yang membuat Lin Sen semakin emosional adalah bahwa hanya 3 bulan yang lalu. Baik itu Chang Yunho, Zhen Bei Wang atau Kaisar Jing Yuan, di matanya, mereka semua adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai dan menakutkan. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu sesingkat itu, ia juga dapat berdiri sejajar dengan mereka. Tingkat pertumbuhan ini luar biasa. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa gengsi itu seperti air. Air dapat membawa perahu atau menjungkir balikannya. Ia dapat mengangkatmu tinggi atau menjatuhkanmu dengan keras. Chang Yunho tersenyum tipis, semua ini dilakukan sesuai dengan tren. Kaisar Jing Yuan jelas memperhitungkan ini, dan ia tidak akan memberimu terlalu banyak waktu reaksi. Dengan kata lain, kali ini di kota Shanghai, aku harus pergi, entah aku mau atau tidak. Lin Sen mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan. Ya, Chang Yunho mengangguk, karena kita sudah berada dalam permainan, sepertinya kita tidak bisa menghindarinya. Daripada memikirkan cara menghindari semua ini, lebih baik kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk menghancurkan permainan. Jika permainan ini bisa dihancurkan, itu sama saja dengan langsung menghancurkan salah satu kartu truf Kaisar Guguk itu. Lin Sen berkata dengan dingin, jadi, aku pasti tidak akan melarikan diri, aku akan melawannya sampai akhir. Di samping, Shadow mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya. Dalam hal kultivasi, perlindungan, dan pembunuhan, itulah yang dia kuasai. Dalam hal strategi dan menyusun strategi, itu memang bukan yang dia sukai. Jadi, Shadow mundur selangkah, dan seluruh sosok itu sekali lagi tenggelam ke dalam kehampaan dan langsung menghilang. Lin Sen dan Chang Yunho tidak berhenti berdiskusi. Keduanya masih menganalisis dan mendiskusikan cara untuk menghancurkan permainan. Adegan itu sebenarnya sedang berlangsung. Melihat Lin Sen yang tak berujung di depannya, Chang Yunho sebenarnya sedikit emosional saat ini. Tampaknya dia telah kembali ke lebih dari 30 tahun yang lalu. Saat itu, dia semuda Lin Sen, dan yang berdebat dengannya adalah Lin Laomo. Mungkin, ini semacam warisan. Aku butuh waktu. Setelah berdiskusi, Lin Sen langsung menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan pena langsung di atas kertas dan menggambarnya dengan keras. Titik ini berada tepat di selatan dinasti Yan Agung. Itulah satu-satunya cara bagi Raja Dangnan untuk datang ke kota kekaisaran. Kerajaanku masih terlalu lemah sekarang, dan kekuatan tempurku sendiri baru mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling. Pada tingkat ini, aku tidak dapat memainkan peran yang terlalu penting di medan perang dan bertarung di Shanhai Guan. Dan jika kamu ingin memecahkan kebuntuan, aku harus menjadi kuncinya. Lin Sen memegang dahinya dan menggertakkan giginya sedikit, jadi, aku butuh waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Chang Yunho bertanya terus terang, 10 hari, atau sebulan. Raja Dangnan akan segera bergegas ke kota kekaisaran, dan dia tidak dapat dihentikan, tetapi, kavaleri berat pola spiritual di bawah komandonya masih dalam perjalanan. Dengan kecepatan normal, akan memakan waktu setidaknya 7 hari untuk sampai ke sini. Lin Sen mulai menulis di kertas jerami, dengan kehati-hatian Kaisar Guguk, tidak mungkin baginya untuk menunggu Raja Dangnan datang dan mencabik-cabik wajahnya bersama kita dan mengirimku ke Shanhai Guan. Semua ini membutuhkan kesempatan. Selain itu, kavaleri berat pola spiritual Raja Dangnan perlu waktu untuk beristirahat. Untuk ini, beri dia 10 hari lagi. 1 jalan dan 1 jalan, itu 17 hari. Lin Sen mengangkat kepalanya perlahan, 17 hari jelas tidak cukup,
Aku butuh setidaknya 2 bulan. Biarkan 17 hari menjadi 2 bulan. Chang Yunho mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya. Ini adalah masalah yang sulit bagi semua orang. Ambil tindakan terhadap kavaleri berat Ling Wen dan ganggu kecepatan berbaris mereka, yang dapat menunda setidaknya 5 hari lagi. Chang Yunho mengangkat tangannya dan menunjuk kertas jerami, mengirimmu keluar untuk melaksanakan tugas divisi penindasan iblis dapat ditunda selama setengah bulan lagi, tetapi masih ada 23 hari tersisa. 23 hari. Lin Sen perlahan mengangkat matanya, sebagai murid luar Gunung Qianfo, aku meminta kepala biara Puhui untuk membersihkan keanehan itu untukku. Masih ada 23 hari tersisa, kan? Ide yang bagus. Sentuhan kegembiraan melintas dari mata Chang Yunho. Tanpa diduga, Lin Sen memperhitungkan semua ini. Setelah kembali dari misi, dia terluka parah dan badannya terinfeksi oleh energi spiritual terlarang. Dia harus pergi ke Gunung Qianfo untuk mendengarkan kitab suci Buddha dan mengobati keanehan itu. Siapa yang bisa menolak? Itu pasti bisa menghentikan mulut dunia. Bola balik, waktu telah terbeli. Level apa yang bisa kamu capai dalam 2 bulan? Mata Chang Yunho serius. Ada terobosan di alam. Cobalah untuk menembus level binatang buas fantasi. Lin Sen berkata perlahan, dalam hal kekuatan tempur, mereka adalah 2 orang yang berbeda. Bagus. Chang Yunho mengangguk. Sudah pasti sepadan membayar biaya ini agar Lin Sen bisa berkembang. Selanjutnya, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, curahkan hati dan jiwamu untuk berkultivasi, dan manfaatkan 2 bulan ini sepenuhnya untuk meningkatkan ranah dan kekuatan tempurmu semaksimal mungkin. Chang Yunho berkata perlahan, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja, selama divisi penindasan iblisku memilikinya, aku tidak akan pernah pelit. Baiklah, terima kasih, Tuan. Lin Sen mengangguk, aku butuh beberapa harta yang dapat memelihara binatang buas fantasi dan meningkatkan nilainya. Dia baru saja naik ke level ke-7 alam Xuanling kemarin. Bukan tugas yang mudah untuk terus menyerang. Oleh karena itu, pada tahap awal, selesaikan ranahmu terlebih dahulu dan habiskan sebagian besar waktumu untuk meningkatkan kelas binatang buas fantasi. Jika salah satu dari Tuntun, Daseng, dan Fen mau mencapai level ke-10, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Aku akan membiarkan Shadow membawamu untuk mengambilnya. Chang Yunho setuju tanpa berpikir. Sebelum pergi, Lin Sen berhenti. Dia berbalik dan tersenyum lembut, Tuanku, orang yang dikirim oleh Kaisar Guguk untuk bernegosiasi dengan ras alien seharusnya segera datang. Bagaimana kalau kita tebak siapa orangnya? Chang Yunho terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah nakal, apa kau mencoba mengujiku? Maafkan kebodohanku, aku hanya menebak satu orang. Lin Sen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, orang itu jelas bukan orang yang mudah muncul di depan umum, tetapi dia juga sangat penting. Namun, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tetap tidak dapat mengetahui siapa orang ini. Siapa yang dapat membuat Kaisar Guguk itu begitu memperhatikannya, dan bahkan mengirimnya untuk menemani sang pangeran. Pangeran mewakili status, dan orang itu mewakili kekuasaan. Chang Yunho menggelengkan kepalanya, aku bukan dewa. Tanpa bukti atau petunjuk apapun, aku tidak dapat menebak identitas orang itu hanya dengan spekulasi. Dari keduanya, sang pangeran pasti salah satunya, dan orang lainnya akan segera muncul. Di padang gurun utara yang luas. Di dinasti alien. Di istana yang sangat besar. 3 master alien yang mengenakan baju besi yang berbeda berbaris di luar dan tidak saling menyerang. Meskipun mereka percaya pada totem yang berbeda, mereka benar-benar menakutkan ketika kekuatan tempur mereka dilepaskan. Tidak ada yang bisa diremehkan. Mengapa semua master ini berdiri di luar istana? Karena ada pertemuan penting yang sedang berlangsung di istana. Kelompok orang ini tampaknya longgar, tetapi sebenarnya, mereka mengepung seluruh istana. Di istana, 2 kelompok duduk berhadapan. 3 orang di satu sisi adalah 3 pemimpin alien. Di satu sisi, hanya ada 2 orang. Tetapi aura dan sikap kedua orang ini sangat tirani. Bahkan 3 kepala keluarga yang kuat dari dinasti alien tidak berani meremehkan mereka. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka Yang Mulia Putra Mahkota datang ke sini secara langsung. Huyan Zuo, kepala keluarga Huyan, tertawa dan berkata, kami tidak suka bertele-tele, katakan saja langsung, apa yang kalian lakukan di sini. Saat ini,
Kedua belah pihak kita berada dalam hubungan api dan air. Di sebelahnya adalah kepala keluarga Tuoba, Tuoba Yun. Dia adalah pria parubaya yang tampan. Meskipun dia tua, dia sama sekali tidak terlihat tua. Tidak ada janggut di wajahnya dan kulitnya putih bersih. Di antara alisnya, ada kilatan kesombongan. Jelas, dia juga seorang guru yang tidak takut pada langit atau bumi. Di dinasti Yan Agung, semua orang memperhatikan dengan rendah hati dan terkendali. Bahkan jika Anda kuat, Anda tidak bisa terlalu pamer, berhati-hatilah untuk membuat musuh di mana-mana. Tetapi di dinasti alien ini, tidak ada pepatah seperti itu. Terutama orang-orang kuat alien yang kuat ini, mereka bahkan lebih kuat, dan mereka tidak sabar untuk menunjukkan semua kebanggaan mereka, sehingga orang-orang akan merasakan rasa takut ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Di sebelahnya adalah kepala keluarga Tantai, Tantai Ming. Tantai Ming berbadan tinggi, dan seluruh badannya memancarkan tekanan yang kuat. Dia sama sekali tidak menahan auranya, dan dia menekan dua orang di depannya dengan seenaknya. Khususnya, ketika matanya menyapu wajah pangeran dari dinasti Yan Agung, ada sedikit niat membunuh. Pangeran dari dinasti Yan Agung bernama Lin Puxin. Dia baru berusia 30 tahun ini, dan dia pernah menjadi seorang jenius super di kota kekaisaran. Suatu kali, dia sendirian dan secara langsung menantang semua jenius dari Akademi Tianxuan, dan dengan demikian menjadi sangat terkenal. Kemudian, Lin Puxin tetap bersikap rendah hati dan berkonsentrasi pada kultivasi. Mengandalkan serangkaian sumber daya kultivasi yang mengerikan dari keluarga kerajaan, Lin Puxin benar-benar mencapai tingkat ke-9 dari alam Xuanling. Dia sudah dapat dibandingkan dengan kelompok pendahulu itu. Misalnya, pembunuh iblis tingkat bayangan, 4 dekan Akademi Tianxuan, atau wakil jenderal tentara jubah merah, semuanya berada di tingkat ke-9 dari alam Xuanling. Kekuatan tempur mereka benar-benar dilebih-lebihkan, dan mereka telah jauh melampaui para jenius dari alam yang sama. Jika benar-benar dihitung, di antara bintang-bintang yang sedang naik daun ini, hanya Xiao Mingfeng yang dapat mengancam posisinya. Tentu saja, di antara pedang kembar naga perak, Zhang Qianling dan Hu Qiaomu juga memiliki kemungkinan untuk mendekatinya. Namun, yang satu meninggal, dan yang lainnya patah hati dan sedang memulihkan diri. Sekarang, Lin Puxin sudah dapat berdiri sendiri. Dia datang ke dinasti alien kali ini untuk membahas strategi aliansi dengan kepala 3 keluarga besar, yang cukup untuk menunjukkan bahwa caranya sendiri luar biasa. Kalau tidak, Kaisar Jingyuan tidak akan mempercayainya. Ini adalah putranya sendiri, pewaris masa depan. Jika dia tidak yakin, apakah dia berani membiarkannya pergi ke dinasti alien? Jika dia tidak hati-hati, dia akan dikepung dan tidak ada kehidupan. Di sebelah Lin Puxin, ada seseorang yang duduk. Pria itu mengenakan topeng di wajahnya dan menutupi seluruh badannya dengan jubah hijau besar. Bahkan kakinya tidak terlihat, dan dia tidak dapat membedakan apakah dia gemuk atau kurus, tinggi atau pendek. Namun, auranya sendiri sangat berlebihan. Sedemikian rupa sehingga 3 kepala keluarga di depannya tidak berani bertindak gegabah. Tuan Huyan bertanya, "Mengapa Anda datang ke sini kali ini?" Lin Puxin tersenyum acuh tak acuh. Dia mengambil teh di depannya dan menyesapnya, dan berkata dengan penuh arti, "Jika saya mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk membahas kerja sama dengan Anda, apakah Anda akan mempercayainya?" Kerja sama, Tuoba Yun mensibir, "Kami telah menjadi musuh dinasti Yan Agung selama beberapa generasi, dan kedua belah pihak ingin pihak lain mati tanpa tempat pemakaman. Anda, Pangeran dinasti Yan Agung, sebenarnya datang ke sini hanya dengan satu orang untuk membahas kerja sama dengan kami. Siapa yang memberimu keberanian? Ya, jika kami ingin menangkapmu, itu akan semudah mengambil sesuatu dari tas." Tan Taiming juga mendengus dingin. Ketiga kepala keluarga itu semua orang yang berpandangan jauh ke depan, jadi saya yakin mereka tidak akan menyerang saya dengan mudah. Lin Puxin sama sekali tidak tampak khawatir. Dia tersenyum dan berkata, "Lagi pula, syarat yang kubawa kali ini sama sekali tidak bisa diterima oleh kalian bertiga. Dalam keadaan seperti ini, mengapa kau menolakku? Wah, kau terlalu sombong dan berpuas diri." Tan Taiming berteriak tidak puas, "Kedatanganmu saja ke sini tidak cukup untuk berbicara dengan kami secara setara. Setidaknya biarkan ayahmu datang. Dasar bocah, aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk benar-benar berpura-pura berada di wilayah kami."
Saat gelombang udara Tan Taiming sendiri meledak, sebuah pola totem muncul di lengannya. Dingin yang mengerikan melintas dengan liar. Itu adalah singa dengan aura dingin. Totem keluarga Huyan adalah kuda api. Totem keluarga Tuoba adalah ular guntur. Totem keluarga Tantai adalah singa dingin. Saudara Tantai, tenanglah. Huyan Zuo tertawa di samping, perlahan mengulurkan tangannya, meraih lengan Tan Taiming dan memintanya untuk duduk. Karena putra mahkota ada di sini, dia terlihat sangat percaya diri, mengapa tidak mendengarkan apa yang dia pikirkan. Katakan padaku, apa tujuan kedatanganmu kali ini, dan apa yang membuatmu yakin untuk membahas kerja sama dengan kami? Tatapan mata Tuoba Yun juga berubah dingin. Tuoba King Feng, kebanggaan klanku, baru saja meninggal di tangan tuan muda tentara jubah merah dari dinasti Yan Agung milikmu belum lama ini. Kau datang untuk membahas kerja sama denganku saat ini. Jika kau tidak bisa masuk akal, aku pasti akan memenggalmu dan melemparkan kepalamu kembali ke San Haiguan. Putra mahkota Lin Pusin sama sekali tidak khawatir, tetapi terkekeh, karena ketiga kepala keluarga sangat ingin mengetahui kartu tawar-menawar di pihakku, maka aku akan berbicara terus terang. Apakah seluruh kota Sanhai cukup penting? Begitu kata-kata itu keluar, tempat itu menjadi sunyi senyap. Saat berikutnya, wajah Tan Taiming memerah karena marah. Bocah kecil, kau berani mempermainkan kami, bukan? Sepertinya kau benar-benar ingin Mah Tei. Tuoba Yun juga penuh dengan niat membunuh, dengan kilatan petir di matanya. Hanya mata Huyan Zuo yang memadat, dan dia bertanya dengan ringan, Jalan Sanhai dan kota Sanhai adalah penghalang yang digunakan dinasti Yan Agung untuk menghentikan kami. Kau menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Bagaimana kami bisa mempercayai ketulusanmu? Kali ini, bahkan aku datang sendiri. Apakah kau masih meragukan ketulusanmu? Sebuah suara serak terdengar di samping. Kemudian, ketiga orang itu mengalihkan pandangan mereka ke orang di sebelah Lin Puxin. Siapa kau? Berpura-pura menjadi hantu. Tan Taiming menunduk. Namun, pria itu perlahan melepaskan topengnya. Ketika pria itu melepaskan topengnya, tiga orang kuat dari keluarga bangsawan di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat tercengang. Pemimpinnya, Huyan Zuo, berdiri dengan kaget dan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Kau. Bagaimana mungkin kau? Bukankah seharusnya kau berada di kota kekaisaran saat ini? Mengapa kau datang ke sini? Aku hanya bertanya satu hal, ketulusan, apakah itu cukup? Pria itu berkata dengan ringan, matanya bergerak satu demi satu, menyapu ketiga orang itu. Tekanan yang mengerikan muncul. Ketiganya adalah orang-orang kuat di tingkat semi-suci, tetapi di bawah momentum pria ini, hati mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Terutama Tuoba Yun dan Tan Taiming, mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini. Untuk sementara waktu, mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, putra mahkota Lin Puxin tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir, jika kau tidak percaya apa yang aku katakan dan berpikir bahwa kata-kataku tidak cukup, maka dia seharusnya sudah cukup, kan? Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Benar saja, kali ini, bahkan Tan Taiming, yang memiliki temperamen paling buruk, tidak berbicara lagi. Pria itu perlahan-lahan mengenakan kembali topeng di wajahnya dan duduk kembali di kursinya. Kehendak pangeran adalah kehendakku, dan itu juga kehendak dinasti Yan Agung. Setelah mengatakan ini, pria itu memeluk bahunya lagi dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, apalagi sepatah kata pun. Hanya duduk di sana, itu membuat orang merasa takut dari tulang. Perasaan ini, yang datang secara spontan, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Baiklah, kalau begitu, Pangeran, mari kita bicara. Huyan Zuo melihat bahwa Tuoba Yun dan Tan Taiming masih ingin berbicara, jadi dia melambaikan tangannya untuk menyela mereka, mengangkat kepalanya, dan tampak tenang, karena kamu di sini, kamu seharusnya memiliki kepercayaan diri. Mari kita lihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Mari kita lihat apakah kepercayaan dirimu dapat membuat kita terkesan. Jelas, baik Tuoba Yun maupun Tan Taiming memiliki rasa hormat terhadap Huyan Zuo. Ini bukan hanya karena kekuatan, daya tempur, wilayah kekuasaan, dan sebagainya. Dalam aspek-aspek ini, mereka tidak jauh berbeda. Yang benar-benar mengagumkan adalah kualitas psikologis dan perencanaan strategisnya sehingga dia tidak mengubah warnanya bahkan ketika Gunung Tai runtuh di depannya. Dalam hal ini,
Tidak ada yang bisa lebih kuat darinya. Sepertinya kita menyerahkan seluruh kota Sanhai, yang sangat menggoda, bukan? Tetapi itu tergantung pada apakah kamu bisa memakannya. Jika kamu tidak bisa memakannya, semuanya hanya omong kosong. Lin Puxin terkekeh, dan tatapan tajam melintas di matanya. Namun, karena aku datang ke sini untuk mencarimu, aku jelas mempercayai kemampuanmu. Aku harap kamu dapat memenuhi harapan semua orang dan menyelesaikan hal-hal yang aku percayakan. Bicaralah. Hu Yanzuo sedikit tidak sabar. Mereka telah lama memiliki hati untuk bersaing memperebutkan Zhongzhou, tetapi mereka tidak dapat menemukan kesempatan. Sanhai Guan menghalangi mereka seperti parit alami. Selama bertahun-tahun, tidak peduli berapa banyak yang mereka bayar atau berapa banyak nyawa yang mereka korbankan, mereka tidak dapat merebut Sanhai Guan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, harga yang dibayarkan oleh seluruh dinasti asing lebih dari ratusan ribu. Tetapi Sanhai Guan masih ada di sana, dan tentara jubah merah masih ada di sana. Mereka seperti harimau yang berjongkok, bercokol di depan mereka, dan telah menjadi gunung yang tidak dapat mereka lewati. Orang-orang tidak dapat menahan rasa takut ketika mereka melihatnya. Akibatnya, dinasti Yan Agung benar-benar ingin menghapus seni bela dirinya sendiri. Mereka bahkan ingin menyerahkan penghalang alami ini ke pihak mereka. Ini membuat Hu Yanzuo ragu, mengapa? Jika orang ini tidak datang sendiri, Hu Yanzuo tidak akan pernah dengan mudah mempercayai ketulusan pihak lain. Tetapi dia datang sendiri. Apa yang mereka rencanakan? Biarkan aku memberitahu Anda secara rinci. Meskipun Lin Puxin masih muda, dia tidak kalah dengan para jenius di alam yang sama dalam hal strategi dan rencana ini. Faktanya, pada tahun-tahun awal, pejabat yang kuat memuji bahwa pangeran pasti akan menjadi jenderal yang dapat menstabilkan negara dengan sastra dan mengamankan negara dengan seni bela diri di masa depan. Benar saja, meskipun pangeran itu rendah hati selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kekurangan berbagai kesulitan. Hari ini, dia bahkan bisa membanggakan diri di depan 3 orang setengah suci dari dinasti alien. Sama sekali tidak malu. Kamu telah membangun altar di berbagai tempat baru-baru ini. Lin Puxin tersenyum tenang, jika aku benar, altar ini tidak hanya dapat meningkatkan totemmu, tetapi juga menarik semua jenis keanehan dan tabu. Setelah mengembun, itu akan memiliki efek memengaruhi cuaca dan lingkungan, kan? Tidak ada dari ketiganya yang berbicara. Harus dikatakan bahwa Lin Puxin benar. Sejak kedatangan seorang guru nasional di dinasti, mereka telah ditunjukkan ke arahnya. Awalnya, mereka meragukan apakah metode ini akan berhasil. Sampai kemudian, sekelompok Tianjiao, di bawah pengaruh altar, kekuatan totem meningkat tajam. Kemudian, aura tabu itu mengembun, menarik serangkaian cuaca aneh seperti angin hitam dan hujan asam. Pada titik ini, mereka sepenuhnya yakin. Mereka mulai membangun altar sesuai dengan metode guru nasional. Karena kejadian ini, telah terjadi banyak pertempuran dengan tentara jubah merah. Yang terbaru, Tuoba King Feng, Tianjiao dari keluarga Tuoba, meninggal dalam proses pengawasan pembangunan altar. Dibunuh oleh Xiao Ming Feng, tuan muda tentara jubah merah. Kau benar, tetapi apa hubungannya ini dengan kerjasama yang sedang kita bicarakan? Hu Yanzuo mensibir, matanya selalu bersinar dengan cahaya redup, seolah-olah dia ingin melihat Lin Puxin sepenuhnya. Ya, tentu saja, Lin Puxin tersenyum. Meskipun aku tidak tahu siapa yang membangun altar ini dan siapa yang memerintahkan pembangunannya, jika bukan karena altar-altar ini, dinasti asingmu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Kau mencari kemah Teihan. Tan Taiming sangat marah, dengan cahaya biru dingin bersinar di matanya. Hu Yanzuo mencengkeramnya, matanya dingin, memberi isyarat kepadanya untuk tidak bersikap impulsif. Meskipun 3 keluarga besar memiliki nama keluarga yang berbeda dan menyembah totem dan kepercayaan yang berbeda, jika Anda menelusurinya kembali, mereka semua adalah satu keluarga ribuan tahun yang lalu. Selain itu, mereka memiliki tujuan dan langkah yang sama sekarang, jadi mereka cukup harmonis secara internal. Tan Taiming menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Tatapan matanya saat menatap Lin Puxin selalu memancarkan niat membunuh. Lin Puxin sama sekali tidak peduli tentang ini. Matanya perlahan bergerak, kamu memiliki altar, dan kekuatan tempurmu telah meningkat pesat, jadi kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami, jadi aku datang untuk mencarimu. Aku berencana untuk menyerahkan Sanhai Guan, kota Sanhai,
dan tempat-tempat lain kepadamu, dan kamu perlu bekerja sama dengan kami untuk melancarkan serangan internal dan eksternal, membunuh Raja Zenbei di medan perang, dan menghancurkan tentara jubah merah sepenuhnya tanpa meninggalkan api. Kata-kata Lin Puxin penuh dengan niat membunuh. Tatapan dingin melintas di matanya. Saat ini, dia tampak seperti Kaisar Jing Yuan saat masih muda. Kejam, garang, dan tegas. Dia tidak pernah menunda-nunda saat melakukan sesuatu. Pada saat ini, pria bertopeng di sampingnya juga membuka matanya dan melirik Lin Puxin. Matanya penuh dengan kelegaan. Kau ingin bekerja sama dengan kami, membunuh Raja Zenbei dan menghancurkan tentara jubah merah. Sekarang, belum lagi Hu Yanzuo, bahkan Tuo Baiyun dan Tan Taiming semuanya bingung. Mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun yang dapat membuat putra mahkota Lin Puxin marah dan menyerang seorang pangeran dengan nama keluarga yang berbeda. Itu adalah Raja Zenbei yang telah menjaga wilayah utara dinasti Yan besar selama bertahun-tahun, mengalami ribuan pertempuran, besar dan kecil, dan tidak pernah mundur. Di perbatasan utara dinasti Yan besar, terutama di generasi kota Sanhai, nama Raja Zenbei dikenal oleh semua orang. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun akan mengangkat tangannya dan memberi hormat dengan hormat setelah mendengarnya. Ini menunjukkan betapa tingginya prestise Raja Zenbei. Dalam hal ini, dinasti Yan besar ingin melenyapkannya. Ini bukan lagi pengabaian diri terhadap seni bela diri. Ini adalah pengabaian diri terhadap tangan dan kaki, ini adalah bunuh diri. Jika dinasti Yan Agung tidak memiliki Raja Zenbei, ketiga keluarga asing mereka akan langsung masuk ke pedalaman. Raja Zenbei dan pasukan jubah merahnya lah yang membuat keluarganya tidak bisa masuk ke negara ini. Dialah yang menggunakan darah dan tekadnya untuk melindungi dunia ini. Jadi, dia tidak bisa mengerti mengapa dia harus menyerang Raja Zenbei. Apakah dia melakukan kesalahan? Bahkan jika mereka adalah lawan, Hu Yanzuo, Tuo Baiyun, dan Tan Taiming masih memiliki kekaguman terhadap Raja Zenbei. Mereka tidak akan meremehkan satu sama lain hanya karena mereka adalah lawan. Sangat sederhana, Anda mempertimbangkannya dari sudut pandang orang luar. Lin Puxin berkata dengan ringan, dan kita dari sudut pandang seluruh dinasti Yan Agung. Saya hanya mengatakan satu hal, Raja Zenbei bermaksud memberontak. Apakah kejahatan ini cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya? Hu Yanzuo menyipitkan matanya. Sebenarnya, ketika dia mendengar pihak lain mengatakan kata-kata ini, dia penuh dengan penghinaan. Berniat untuk memberontak. Jika Raja Zenbei ingin memberontak, dia pasti sudah bangkit sejak lama. Dengan prestisenya, apalagi kota Sanhai, bahkan 3 negara bagian dan 17 kota di sekitarnya, selama dia mengucapkan sepatah kata, siapa yang tidak akan menyerah. Ini adalah prestise Dewa Perang Pertama Dayan. Ini adalah gelar Dewa Perang Pertama Dayan. Namun, Raja Zenbei telah mematuhi tugasnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah melampaui batas. Dalam hal ini, Anda mengatakan dia berkhianat. Tentu saja, apakah dia berkhianat atau tidak ada hubungannya dengan saya, semuanya diputuskan oleh dinasti Yan Agung. Jika dinasti Yan Agung pergi untuk menyingkirkan Raja Zenbei karena kejahatan pengkhianatan dan pemberontakan, maka penerima manfaat terbesar tentu saja adalah orang asing yang telah diblokir oleh Raja Zenbei selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos Sanhai Guan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah Raja Zenbei dirugikan atau tidak. Selama Kaisar menemukan Anda bersalah, Anda bersalah. Sekarang sang pangeran datang ke sini secara langsung untuk menyampaikan maksud Kaisar Jing Yuan, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa dinasti Yan Agung ingin memindahkan Raja Zenbei, sehingga membutuhkan bantuan dari 3 keluarga besar mereka. Selama mereka dapat bergabung, dengan kerjasama internal dan eksternal, tidak perlu khawatir tentang Raja Zenbei yang tidak mati, dan tidak perlu khawatir tentang tentara jubah merah yang tidak dihancurkan. Pemberontakan yang bagus, bagus. Hu Yanzuo bertepuk tangan dan tertawa, katakan padaku, apa yang kau ingin kami lakukan? Lin Puxin pura-pura tidak mendengar ejekan dalam kata-kata pihak lain, dan berkata dengan ringan, bangun altar. Sanhai Guan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Aku yakin kau lebih tahu ini daripada kami. Bangun cukup banyak altar di dekat Sanhai Guan, dan melalui pengorbanan, ciptakan cuaca yang sangat buruk dan pimpin ke Sanhai Guan. Misalnya, angin hitam. Lin Puxin berkata sambil tersenyum, apa kau tidak punya cara? Kalau begitu biarkan seluruh Sanhai Guan meniupkan angin hitam,
dan monster akan mendatangkan malapetaka di dalamnya, mengubah lingkungan dunia ini. Pasukan Jubah Merah telah melalui banyak pertempuran dan telah terkontaminasi dengan banyak energi spiritual terlarang. Jika mereka dapat langsung berubah bentuk karena pengaruh angin hitam, itu akan menjadi pukulan berat bagi bagian dalam. Ketiga orang setengah suci itu semua tercengang. Benar saja, kejam dan kejam. Mereka saling memandang, dan hati mereka semakin berubah terhadap sang pangeran. Orang yang kejam dan kejam mungkin bukan kaisar yang baik. Tapi yang pasti, dia adalah musuh yang tangguh dan berduri. Terlebih lagi, anak ini sangat mirip dengan Kaisar Jingyuan ketika dia masih muda, baik dalam karakter maupun penampilan. Jika dia diizinkan naik tahta kaisar lagi, saya khawatir dengan caranya, situasi ras alien hanya akan menjadi lebih sulit. Tapi, itu semua untuk masa depan. Saat ini, ada peluang besar di depan kita. Keluarga kerajaan dinasti Yan Agung takut dengan reputasi Raja Zhenbei yang kuat, dan khawatir pihak lain akan terlalu kuat untuk mengejutkan tuannya, jadi mereka siap untuk merancang penyergapan dan membunuhnya. Dalam hal ini, jika dinasti asing dapat memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan langsung menduduki kota Shanghai. Ini juga yang selalu mereka impikan. Selama kota Shanghai diduduki, yang lainnya tidak akan menjadi masalah. Mari kita bicarakan kekhawatiran masa depan di masa depan. Lalu apa? Hu Yanzuo terus bertanya. Di dalam hatinya, ada juga strategi dan kebijakan pertempuran, dan semuanya telah mulai dilaksanakan. Tetapi Hu Yanzuo masih ingin tahu apa yang dipikirkan Lin Puxin tentang situasi selanjutnya. Dengan kata lain, apa rencananya? Gunakan angin hitam untuk menarik monster untuk menyerang kota, dan kamu duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, berkumpul tetapi tidak bubar, mengepung tetapi tidak menyerang, sementara orang-orang kita membuat kekacauan di dalam dan mengambil kesempatan untuk membuka gerbang kota. Begitu gerbang kota terbuka lebar, semua pertahanan di depan tidak berguna. Pasukanmu akan langsung masuk ke kota. Kalian bertiga juga akan mengambil tindakan. Di bawah pimpinan setengah orang suci kita, kepung dan bunuh Raja Zhenbei. Lin Puxin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak acuh tak acuh. Selalu ingat, tujuan akhir kita adalah membunuh Raja Zhenbei. Begitu Raja Zhenbei meninggal, kelompok prajurit berjubah merah itu tidak akan memiliki pemimpin, dan mereka semua akan menjadi ikan di talenan, kan? Benar-benar kejam. Hu Yanzuo punya ide di dalam hatinya, lalu matanya membulat, dan berkata, idenya sangat bagus, tetapi siapa yang akan kau kirim ke sana? Seorang setengah orang suci bawaan yang ahli dalam pembunuhan. Lin Puxin berkata dengan jelas. Mereka bertiga saling memandang dengan cepat. Jika apa yang dikatakan Lin Puxin benar, itu memang akan menjadi kesempatan yang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga jarang mengambil tindakan, dan hanya membiarkan orang-orang mereka menyerang dengan ganas. Karena begitu mereka bertindak, Raja Zhenbei pasti akan bertindak juga. Ketiganya adalah semi orang suci yang diperoleh, dan bahkan jika mereka semua dijumlahkan, mereka hampir tidak dapat menyamai Raja Zhenbei. Raja Zhenbei adalah semi orang suci bawaan. Namun, jika keluarga kerajaan dapat mengirim setengah orang suci bawaan lainnya yang ahli dalam pembunuhan untuk memperkuat, itu akan menjadi pembalikan yang menentukan untuk pertempuran, dan bahkan secara langsung memengaruhi seluruh situasi pertempuran. Apakah kamu serius? Hu Yanzuo menyipitkan matanya, dan hatinya tergerak. Tidak banyak kesempatan untuk mengguncang tentara jubah merah dan Raja Zhenbei, dan ada satu di depannya. Jika saya tidak dapat merebutnya kali ini, saya tidak tahu berapa banyak energi yang harus saya keluarkan lain kali. Tentu saja, Lin Puxin berkata dengan bangga, namun, selain membunuh Raja Zhenbei dan menghancurkan tentara jubah merah, Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan. Hal ini sama pentingnya, dan begitu dapat diselesaikan, manfaatnya pasti tidak akan berkurang. Apa itu? Bantu aku membunuh seseorang. Siapa? Namanya adalah Lin Shen. Pada hari ini, berita yang menggemparkan datang dari kota kekaisaran. Raja Dangnan akan kembali. Beberapa anak muda tidak mengenal Raja Dangnan, mereka juga tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Namun, siapapun yang sedikit lebih tua tahu tentang eksploitasi militer besar Raja Dangnan selama bertahun-tahun. Sejak 100 tahun yang lalu,
ketika ia menerima perintah penghapusan, Raja Dangnan memimpin kavaleri berat pola spiritualnya untuk menyerbu ke pegunungan yang terus-menerus di selatan, mencari gua dan tempat-tempat yang diberkati di mana-mana, dan menghapuskan apa yang disebut sekte. Kemanapun kavaleri besi menunjuk, mereka tak terkalahkan. Apa yang disebut sekte itu langsung hancur di bawah dampak kavaleri besi. Tidak ada perlawanan sama sekali. Dan Raja Dangnan, sebagai raja dengan nama keluarga berbeda yang dikanonisasi oleh kaisar sebelumnya, secara alami memberikan kontribusi besar dalam seluruh proses penghapusan sekte tersebut. Ambil contoh 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak negara bagian dan kota di selatan secara nominal dikendalikan oleh dinasti Yan Agung, tetapi pada kenyataannya mereka harus membayar upeti kepada sekte-sekte terdekat tepat waktu setiap tahun, membentuk hubungan persembahan. Banyak sekte yang dibudidayakan di lingkungan seperti itu. Menyerap darah kota-kota dan keluarga-keluarga di sekitarnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Setiap orang bangga mengirim anak-anak mereka ke sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa di tempat-tempat di selatan ini, orang-orang dan praktisi tidak takut pada kekuatan kerajaan, tetapi hanya sekte tersebut. Mereka hanya menganggap sekte sebagai segalanya, tinggi di atas, dan menyanjung sepanjang hari. Sebagai keluarga kerajaan, bagaimana kita bisa duduk diam dan menonton hal-hal seperti itu? Jadi, Kaisar pertama menerapkan perintah penghapusan sekte. Isinya sangat sederhana. Kelompok sekte ini pada dasarnya tidak berbeda dari satu kekuatan separatis demi satu, dan raja-raja bawahan yang telah menetapkan diri mereka sebagai raja. Jika mereka dibiarkan terus berkembang, keagungan dinasti di wilayah selatan ini akan hilang sepenuhnya. Tidak hanya itu, semua Tianjiao akan memilih sekte terlebih dahulu. Semua harta dan pajak juga akan dimonopoli oleh sekte tersebut. Adapun seluruh dinasti Yan Agung, mereka bahkan tidak memiliki hak paling dasar untuk berbicara. Bagaimana situasi ini bisa ditoleransi? Oleh karena itu, perintah untuk menghapuskan sekte tersebut secara langsung berbalik melawan mereka tanpa ampun. Bunuh. Raja Dangnan memimpin bawahannya untuk berperang di pegunungan selatan selama lebih dari 50 tahun, dan akhirnya menghapuskan semua sekte, besar dan kecil. Kemudian, ia mempromosikan sistem sekolah dan istana, sehingga semua orang dapat merasakan kekuatan kerajaan. Biarkan semua praktisi berada di bawah naungan kekuatan kerajaan. Untuk pertama kalinya, orang-orang bodoh dan orang-orang di pegunungan tahu bahwa kita bukan milik sekte, tetapi milik dinasti Yan Agung. Sekte saat ini hanyalah tempat pencerahan dalam arti luas. Jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat, Anda harus bergabung dengan sekolah dan istana. Dengan kata lain, pergilah langsung ke kota kekaisaran. Sebagai pusat seluruh dinasti Yan Agung, kota kekaisaran telah menyerap banyak jenius kultivasi selatan. Semua ini adalah keuntungan dari pelaksanaan tegas perintah penghapusan sekte oleh kaisar sebelumnya. Kemudian, setelah bencana sekte selatan diselesaikan, Raja Dangnan tidak pergi, tetapi membawa pasukannya sendiri untuk berakar di pegunungan di selatan dan menyebar ke segala arah, untuk memulihkan dan memperkuat kekuatannya sendiri. Kepulangan ini adalah pertama kalinya Raja Dangnan kembali ke kota kekaisaran dalam 10 tahun terakhir. Tentu saja, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa bahkan Raja Dangnan dipanggil kembali. Hei, bagaimana menurutmu, Yang Mulia memanggil kembali Raja Dangnan pada saat kritis ini? Siapa tahu, mungkin dia ingin membasmi Night Demon. Berbicara tentang Night Demon, itu memang terlalu sombong. Akan baik untuk semua orang jika kita membasmi mereka sesegera mungkin. Banyak orang membicarakan hal-hal ini. Akhirnya, sebuah kapal terbang sangat megah dan terbang di atas kota kekaisaran. Momentum yang luar biasa itu mengejutkan banyak orang dan praktisi. Apakah ini kapal terbang yang ditunggangi Raja Dangnan? Terlalu kuat. Kota kekaisaran punya aturan. Hanya pangeran dan keluarga kerajaan yang boleh menaiki kapal terbang di kota kekaisaran. Lihat, ini simbol status. Di atas kapal terbang, seorang pria parubaya dengan wajah acuh tak acuh berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah merah cerah, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di geladak, menatap segala sesuatu di depannya. Sudah 10 tahun, akhirnya aku kembali ke kota kekaisaran. Raja Dangnan berbicara perlahan, dengan sedikit harapan dalam suaranya. Setelah menerima perintah dari Kaisar Jingyuan, Raja Dangnan berpikir selama setengah jam. Kemudian,
Dia mengambil keputusan dan memimpin untuk membawa bawahan dekatnya dan segera kembali ke kota kekaisaran ini dengan kapal terbang. Karena Kaisar Jingyuan dalam masalah, sebagai pamannya, dia tidak boleh berdiam diri. Hanya dengan kembali dia bisa menstabilkan negara ini. Yang mulia, saya mendengar bahwa sekarang di kota kekaisaran, begitu hari mulai gelap, itu adalah dunia Wei Changyun. Seorang konselor di sebelahnya terkekeh, setelah tiba, itu benar-benar tidak jauh berbeda dari apa yang kupikirkan. Orang-orang di sini tidak perlu diganggu oleh monster. Mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai, dan tingkat bahaya telah dikurangi hingga yang terendah. Ya, tetapi ini adalah pekerjaannya, tidak ada yang perlu dipuji. Sebagai tanggapan, Raja Dangnan juga menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa banyak cahaya di matanya. Dia juga tahu bahwa dia kembali kali ini untuk membela Kaisar Jingyuan. Kekuatan lawan tidak boleh diremehkan. Jelas sulit untuk mendukungnya hanya dengan mengandalkan Kaisar Jingyuan dan kelompok setengah orang suci di bawah komandonya. Aku mungkin tidak perlu mengambil tindakan kali ini. Tetapi itu harus memiliki efek jera. Akhirnya, kapal terbang itu mendarat di istana di bawah perhatian semua orang. Sekelompok penjaga berlutut di kedua sisi. Hahaha, Raja Dangnan, terima kasih telah datang jauh-jauh kembali ke kota kekaisaran. Kaisar Jingyuan berjalan cepat dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Yang mulia, jangan lakukan ini. Melihat ini, Raja Dangnan bergegas menuruni dan berlutut dengan satu kaki untuk menunjukkan rasa hormat. Raja Dangnan, mengapa Anda begitu sopan? Kaisar Jingyuan mengerutkan kening dan berpura-pura tidak senang. Dengan hubungan antara Anda dan saya, apakah kita masih perlu memperhatikan etiket kosong ini? Menteri, Anda harus memiliki kesadaran seorang menteri. Meskipun Raja Dangnan adalah paman Kaisar Jingyuan, dia tidak pernah bangga akan hal itu. Dia juga tahu bahwa Kaisar Jingyuan adalah orang yang kejam. Dia berani membunuh ayahnya sendiri, jadi apalagi yang tidak berani dia lakukan. Oleh karena itu, Raja Dangnan juga memanjakan Kaisar Jingyuan dan takut padanya. Bagaimanapun, ada perbedaan antara raja dan rakyatnya. Bahkan jika mereka adalah saudara, mereka tidak dapat diganggu. Ayo pergi, Raja Dangnan, aku akan membawamu ke taman belakang untuk minum teh dan menikmati bunga. Kaisar Jingyuan jelas dalam suasana hati yang baik. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang Raja Dangnan dan berjalan cepat ke istana. Adapun kelompok bawahan dan orang kepercayaan di belakang Raja Dangnan, tentu saja ada orang lain yang datang untuk membuat pengaturan. Semuanya, kalian semua adalah orang kepercayaan pangeran, dan kalian juga orang-orang yang paling dapat dipercaya oleh pangeran. Kalian telah melakukan perjalanan jauh dan itu sangat sulit. Silakan ikut denganku. Aku akan membawa kalian untuk bersantai. Kasim Han melangkah maju dan tersenyum lembut. Dalam hal ini, terima kasih banyak, Kasim. Konselor itu menundukkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan ada banyak harapan di matanya. Saya telah mendengar bahwa Kasim Han ini sangat pandai bermain. Saya tidak tahu betapa menariknya tempat yang dipimpinnya. Di taman belakang istana kekaisaran, Kaisar Jingyuan berinisiatif membuat teh untuk Pangeran Dangnan. Pangeran Dangnan pun menunjukkan rasa takut yang seharusnya dimiliki seorang menteri. Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Anda adalah pamanku dan satu-satunya saudara laki-laki ibuku. Sungguh tidak perlu ada kesopanan seperti itu antara Anda dan aku. Bersikaplah santai saja. Kaisar Jingyuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Pangeran Dangnan mengangguk. Namun sebenarnya, meskipun dia berkata demikian, dia tetap tahu bagaimana melakukannya. Mencium aroma harum yang keluar dari cangkir teh di tangannya, Pangeran Dangnan menunjukkan sedikit emosi. Teh ini benar-benar enak. Wanginya harum sekali. Aku ingat adikku suka sekali minum teh ini. Petik kelopak melati dari pohon melati berusia ratusan tahun, keringkan, lalu seduh dengan teh hijau daun bambu. Rasanya manis dan memiliki banyak aroma harum. Hahaha, Pangeran Dangnan sangat suka mencicipi teh sepertiku. Kaisar Jingyuan jelas sangat senang. Setelah keduanya mencicipi teh secara terpisah, Pangeran Dangnan berbicara terlebih dahulu. Yang mulia, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Pangeran Dangnan ragu-ragu dan bertanya, Yang Mulia tidak mengatakan terlalu banyak dalam surat itu. Saya hanya tahu bahwa pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Zhenbei, Wei Changyun, dan Gong Yexing sebenarnya sedang bangkit kembali.
Pangeran Zhenbei berada jauh di belantara utara dan tidak dapat kembali. Meskipun Wei Changyun kuat, dia pada akhirnya dikendalikan oleh Yang Mulia. Di sisi lain, Gong Yexing. Bukankah guguk tua itu mengalami patah tulang belakang? Apa yang perlu ditakutkan dari guguk yang mengalami patah tulang belakang? Selain mereka bertiga, ada orang terpenting lainnya. Kaisar Jingyuan berbicara kata demi kata, Lin Tianming. Lin Tianming. Pangeran Dangnan berpikir lama, lalu berkata, saat itu, Guru Lin Seng. Namanya Tianming, dan dia bukan dari keluarga kerajaan kita, tetapi dia diberi nama keluarga kerajaan dan menjadi Lin Tianming sejak saat itu. Ya, itu dia. Kaisar Jingyuan mensibir, ilmu pedang Lin Seng yang mengerikan diwarisi dari Lin Tianming. Kekuatannya sendiri selalu menjadi misteri. Aku menduga bahwa dia mungkin telah mencapai puncak level semi-bijak sejak lama. Puncak semi-bijak. Mata Raja Dangnan menyipit, di dinasti Yan Agung milikku, sebenarnya ada semi-bijak puncak. Bahkan dia, salah satu master paling senior di dinasti Yan Agung, hanyalah semi-bijak bawaan. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa ada master yang lebih kuat darinya dan jauh lebih kuat darinya di seluruh dinasti Yan Agung. Ya, mata Kaisar Jingyuan dingin, pada awalnya, dialah yang menculik Lin Ninger dan merencanakannya di luar selama 20 tahun. Hari ini, dia mampu membawa kembali kekuatan yang luar biasa dan mencoba untuk bangkit kembali. Dialah juga yang memulihkan kepercayaan diri guguk yang patah tulang dan membuat serigala yang tidak tahu berterima kasih seperti Chang Yunho dan Zhenbei Wang mengabaikan bantuan yang telah kuberikan kepada mereka dalam 20 tahun terakhir dan secara aktif memberontak terhadapku dan menentangku. Mereka berdua seharusnya tidak berada dalam jangkauan untuk ditaklukkan. Raja Dangnan menggelengkan kepalanya dan menyesap tehnya lagi, mereka dan Lin Seng sedekat saudara, bagaimana mungkin mereka dapat dengan mudah dibujuk oleh Yang Mulia? Sudah cukup memiliki Meng Lianying. Sulit bagi Yang Mulia untuk meminta semua orang menjadi sama seperti Meng Lianying. Yang awalnya kuinginkan adalah menstabilkan situasi di istana terlebih dahulu. Ketika tidak ada orang lain yang dapat digunakan, mereka akan menjadi pendukungku. Mungkin mereka ingin menghancurkanku menjadi abu di dalam hati mereka, tetapi selama mereka dapat memakan gaji dinasti Yan Agung selama 1 hari, mereka akan tetap menjadi menteri dinasti Yan Agung milikku. Dan aku juga telah merencanakan bahwa setelah situasi keseluruhan diselesaikan, aku akan secara bertahap mengambil tindakan terhadap mereka dan mengurangi kekuasaan mereka. Kaisar Jingyuan membanting meja dan berkata dengan dingin, tetapi siapa yang mengira bahwa suatu peristiwa aneh akan datang, menulis ulang dunia, dan menggagalkan rencanaku, sehingga Lin Tianming punya waktu untuk memulai kembali. Inti dari semua ini terletak pada Lin Ninger. Raja Dangnan melihat inti permasalahan sekilas, apakah Lin Ninger masih terhubung dengan takdir negara sekarang? Saya telah membuat persiapan untuk kedua situasi tersebut. Saat bertarung dengan mereka, saya akan memutuskan hubungan antara takdir negara dan Lin Ninger. Begitu yang terakhir berhasil, saya akan langsung mengirim orang kuat untuk membunuh Lin Ninger dengan kecepatan kilat dan membasmi satu-satunya garis keturunan yang diandalkan kelompok pemberontak ini. Tatapan mata Kaisar Jingyuan tajam. Kalau begitu, Yang Mulia, apa pendapat Anda? Raja Dangnan menyipitkan matanya, saya berani bertanya kepada Yang Mulia apa rencana Yang Mulia selanjutnya. Sehari sebelum kemarin, saya mengirim putra mahkota Lin Puxin untuk diam-diam menaiki perahu terbang melintasi Sanhai Guan dan bergegas ke dinasti asing untuk menegosiasikan kerja sama dengan mereka. Jika ini dapat dicapai, wilayah utara akan aman. Raja Zhenbei juga akan mahtai tanpa tempat pemakaman. Kaisar Jingyuan melambaikan tangannya, tatapan matanya tajam dan membunuh. Sungguh trik yang bagus untuk mengusir harimau melahap serigala. Raja Dangnan mengangguk. Strategi ini adalah pilihan terbaik di antara kartu-kartu yang bisa kita mainkan sekarang. Namun, begitu kota Sanhai jatuh ke tangan orang asing, apakah kamu tidak takut mereka akan menempatkan pasukan di utara dan menunggu kesempatan untuk berkomplot melawan dataran tengah? Aku juga tahu bahwa di luar kota Sanhai, ada 3 negara bagian dan 17 kota. Kaisar Jingyuan mensibir, kota-kota ini membentuk aliansi dan saling membantu. Begitu kota Sanhai jatuh, kota-kota ini akan sulit lolos dari nasib diduduki. Jika semuanya jatuh, maka setengah dari utara akan berada di bawah kendali orang asing itu. Tapi, aku punya rencana yang bagus. Kaisar Jingyuan mengangkat kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinga Raja Dangnan.
Mata Raja Dangnan berbinar. Bagus, bagus. Dia bertepuk tangan berulang kali. Yang mulia, ini adalah rencana yang brilian, rencana yang membunuh 2 burung dengan 1 batu dan dapat membawa perdamaian ke dunia. Baru pada saat inilah Raja Dangnan benar-benar mengerti betapa teliti dan mengerikannya pikiran Kaisar Jing Yuan di depannya. Sama seperti gayanya bermain catur, orang biasa dapat melihat ke depan 10 langkah saat mereka melangkah 1 langkah, yang sudah dianggap sebagai master di antara para master, tetapi dia harus melihat ke depan 30, 50, atau bahkan 100 langkah saat dia melangkah 1 langkah. Semua adegan akan disajikan dalam pikirannya. Kaisar Jing Yuan juga akan membuat perubahan pada rencananya berdasarkan semua yang disimpulkan oleh otaknya. Pastikan bahwa setiap langkah dapat dihubungkan bersama dan dihubungkan terus-menerus. Bahkan jika terjadi kesalahan, akan ada langkah lain untuk menghalanginya. Yang asli dan yang palsu tercampur, sehingga sulit untuk dibedakan. Bahkan jika yang satu retak, yang lain tidak dapat dipecahkan. Inilah keajaiban rencana berantai Kaisar Jing Yuan. Bagaimana dengan seluruh rencanaku? Kaisar Jing Yuan tertawa, dengan seenaknya dan menyayat hati. Bagus, bagus. Raja Danan mendesah dan mengagumi. Si kecil yang dulunya berteriak-teriak untuk dipeluk olehnya kini telah tumbuh menjadi pemain catur paling menakutkan di dunia ini. Dan juga Kaisar dinasti Yan Agung yang paling teliti dan menakutkan. Tirani, licik, kejam. Seorang kaisar yang perkasa di dunia. Lin Tianming, Wei Changyun, aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan untuk melawanku. Kilatan kebanggaan melintas di mata Kaisar Jing Yuan. Semua ini adalah sumber keyakinannya yang mutlak. Diskusi ini berlangsung sekitar setengah jam. Setelah mengantar Ratu Dangan pergi, Kaisar Jing Yuan mengusap alisnya dengan tangannya, perlahan berdiri, dan bersiap untuk kembali ke istana untuk beristirahat. Pada saat ini, sosok yang anggun dan mulia datang. Dia mengenakan sutra dan satin terbaik dengan warna-warna cerah, yang semakin menonjolkan penampilannya. Ketika orang-orang melihatnya, mereka akan merasa bahwa dia tidak dapat dinodai. Dia adalah Ratu Zhou, ibu negara. Mengapa Ratu ada di sini? Kaisar Jing Yuan tersenyum, mengambil inisiatif untuk melangkah maju, memeluk Ratu Zhou dalam pelukaannya, dan berkata dengan lembut, baru-baru ini, saya sibuk dengan banyak urusan dan tidak punya waktu luang untuk menemani Ratu. Tolong jangan salahkan saya, Ratu. Yang mulia adalah putra langit Kowloon, jadi tentu saja Anda harus memfokuskan seluruh energi Anda untuk menangani urusan. Ratu Zhou berkata dengan lembut, saya tidak begitu lemah sehingga saya membutuhkan Yang Mulia untuk menemani saya sepanjang waktu. Yang Mulia harus lebih banyak berlatih dan berkultivasi ketika Anda punya waktu, dan berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi sesegera mungkin. Agar dapat menyingkirkan ancaman gunung gantung. Ratu, saya bisa mendapatkan apa yang saya miliki saat ini, semua berkat Anda. Kaisar Jing Yuan memejamkan mata dan dengan lembut mengendus ujung rambut Ratu Zhou, jika Anda tidak memberi saya nasihat, sehingga saya tidak akan terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan di permukaan, dan mengendalikan semuanya secara pribadi, jika Anda tidak membiarkan saya melihat situasi dengan jelas, menempatkan pasukan untuk berlatih, dan mempersiapkan pertempuran Gunung Xuankong. Saya tidak tahu bagaimana saya telah menjalani tahun-tahun ini. Ratu Zhou tertawa, semua ini adalah kebijaksanaan dan keberanian Yang Mulia sendiri, bagaimana mungkin itu menjadi pujian dari selir saya. Saya hanya seorang wanita, dan wanita tidak pernah ikut campur dalam politik. Jelas Yang Mulia yang telah merencanakan dan menyusun situasi secara keseluruhan. Hanya ini yang kusuka dari dirimu, bahwa kamu tidak sombong atau tidak sabaran, dan kamu tidak berkelahi atau bersaing. Kaisar Jing Yuan mendesah, jangan khawatir, setelah aku menerobos ke alam orang suci, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu memulai jalan latihan. Mulai sekarang, kamu akan bebas dan bahagia bersamaku dan bermain dengan dunia. Baiklah, kalau begitu aku berterima kasih kepada Yang Mulia. Ratu Zhou tertawa manis, dan dalam sekejap, dia seperti bunga yang mekar, begitu cerahnya sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Tapi, aku punya sedikit keraguan. Kaisar Jing Yuan penasaran, ketika aku baru saja berkuasa, Ratu tidak tertarik pada politik dan urusan istana. Mengapa kamu tiba-tiba memintaku untuk mempraktikkan Taoisme dan merencanakan ini 10 tahun yang lalu? Bersiaplah untuk hari hujan. Ratu Zhou tersenyum lembut, pencapaian Yang Mulia dalam 10 tahun terakhir ini jelas bagi semua orang,
tetapi jika Anda ingin menggunakannya untuk menghadapi orang suci Gunung Xuankong, itu tidak cukup. Saya berdiri di luar situasi, dan saya mungkin melihat beberapa hal lebih jelas daripada Yang Mulia, jadi saya mengajukan beberapa saran kecil. Yang Mulialah yang benar-benar melaksanakan saran tersebut. Hahaha, Anda memang ratu yang baik. Kaisar Jingyuan memeluk Ratu Zhou dan berjalan menuju harem dengan penuh minat. Hari ini, saya kebetulan bebas, dan saya dalam suasana hati yang baik. Saya ingin mengunjungi Ratu dengan baik. Ratu Zhou tersenyum manis untuk melayaninya, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa di kedalaman matanya, kilatan jijik melintas di matanya. Divisi Penindasan Iblis. Lin Ninger dan Su Yue juga berada di Divisi Penindasan Iblis, menerima promosi dan ujian. Terutama Lin Ninger. Dalam hal statusnya saja, kepentingannya jelas lebih besar daripada Lin Sen. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya harapan bagi Divisi Penindasan Iblis, Raja Zhenbei, Gong Yixing, dan yang lainnya. Dia pasti ada di sana, tidak ada yang bisa terjadi. Selama ada napas, ada harapan. Untuk mencegah pihak lain melompat dari tembok, Gong Yixing juga membawa Chu Hao untuk tinggal di Divisi Penindasan Iblis. Sekarang, Divisi Penindasan Iblis dapat dikatakan sebagai benteng yang kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Banyak orang kuat berkumpul, bahkan jika Kaisar Jingyuan memerintahkan serangan yang kuat, mungkin tidak akan ada hasil yang baik. Di ruang rahasia, Lin Sen sedang berlatih keras. Dia terus-menerus mendorong napas dan melambaikan tangannya, memadatkan esensi Buddha yang menakutkan. Di sampingnya, Sang Bijak Agung juga tampak penasaran, memperhatikan bagaimana dia berlatih teratai Buddha pembakar surga ini. Sebagai salah satu metode besar agama Buddha, teratai Buddha pembakar surga benar-benar menakutkan. Itu adalah teratai biru yang dipadatkan dengan kekuatan Buddha murni. Apinya ganas, cukup untuk membakar langit dan membakar kehampaan. Saya takut bahkan semua hal akan binasa. Jika Anda berhasil mempraktikkan trik ini, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Tuntun juga tidak menganggur. Dia melahap senjata spiritual dan batu giok spiritual dengan gila-gilaan. Dia melakukan ini untuk mengumpulkan energi spiritualnya sendiri sehingga dia dapat terus memengaruhi level ke-10. Jika dia dapat mencapai level ke-10, peningkatannya pada Lin Sen akan terlihat jelas. Paling tidak, seni melahap kaisar dan 10.000 pohon dan badan perkasa Lin Sen akan sangat meningkat. Ini semua adalah bagian dari fisik yang kuat. Kecepatan pemulihan yang mengerikan dari 10.000 pohon dan badan perkasa memungkinkan Lin Sen untuk mempertahankan pemulihan fisik dalam pertempuran yang intens dan sengit. Misalnya, ketika dia bertarung melawan Buddha kecil, kekuatan fisiknya tidak sebaik pihak lain, tetapi kecepatan pemulihannya lebih cepat daripada pihak lain. Justru karena inilah dia dapat terus bertarung. Duar, di tangan Lin Sen, kekuatan Buddha murni melonjak, secara bertahap membentuk teratai biru cemerlang yang memancarkan cahaya. Energi teratai biru ini terlalu kuat, dan apinya membakar, ingin mencabik-cabik kehampaan. Swiss, Swiss, Swiss. Saat teratai biru yang menyala terus melonjak, kehampaan di sekitarnya terbakar abis, dan suara siulan terdengar. Ini benar-benar mengerikan. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan bergumam, jika serangan ini dilancarkan, aku khawatir itu akan dapat membersihkan semua roh jahat. Pada saat ini, Ao Heli mengeluarkan suara yang tidak nyaman di ruang ilusi. Apa yang terjadi? Pria berambut merah muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahan dengan cahaya Buddha yang bersinar. Ao Heli menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku merasa badanku akan meleleh dan terkoyak. Rambut merah muda itu ragu-ragu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Lin Sen ingin mempraktikkan agama Buddha, dan metode ini memang sangat kuat. Tidak bisakah kau menanggungnya? Aku telah menanggungnya sebelumnya, tetapi sekarang aku tidak tahan lagi. Ao Heli tersenyum getir, energi spiritual yang aku praktikkan adalah energi spiritual terlarang di dunia ini. Ada beberapa faktor dan karakteristik dalam ajaran Buddha yang secara alami membuatku jijik. Agama Buddha menganjurkan kebajikan dan kasih sayang untuk semua makhluk, dan aku tidak tahan. Kakak kedua, tidak bisakah kau menyingkirkan karakteristik ini? Si rambut merah muda mengeong, sejujurnya, aku tidak suka perasaan membujuk orang untuk bersikap baik di mana-mana. Sebelum kita menjadi binatang buas fantasi, siapa di antara kita yang bukan kekacauan kuno dan binatang purba yang membunuh satu sisi?
Bagaimana beberapa ajaran Buddha kecil dapat membujuk kita? Buddha memiliki cinta dan kemarahan, dan semua ini saling melengkapi. Pada saat ini, Sang Bijak Agung tiba-tiba berbicara, sambil menggaruk kepalanya, sangat sulit untuk menghilangkan hanya satu karakteristik. Swiss. Tepat ketika pria berambut merah muda itu ingin mengatakan sesuatu, teratai biru menyala tiba-tiba terbentuk di tangan Lin Sen. Teratai Buddha yang terbakar, lengkap, bersambung.